Oke, baik, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Carlos Toluala ya, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sika. Pagi hari ini saya bersama keluarga besar di rumah belajar SMP Katolik Frater Maumere. Nah, saya mau meliput berbagai kegiatan-kegiatan pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan dan menyelamatkan generasi bangsa. Nah, pemirsa, saat ini saya berada di salah satu bidang magang. Salah satu bidang magang ini adalah fashion show pemirsa. Nah, dari bidang magang fashion show ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah mempromosikan ciri khas dari budaya tenun ikat masyarakat Sika yang dirakit menjadi busana daerah, busana keseharian, busana pesta, atau busana party, ataupun termasuk busana sekolah dan busana kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pemanfaatan busana daerah ya. Ini sebagai bukti kecintaan generasi muda Spatermov terhadap budaya-budaya yang ada di liang tanah Sika. Dan saat ini saya bersama pelatihnya Bapak Kosmas Abong ya, dan juga dari para peserta fashion show. Dan adik-adik ini pada puncaknya nanti mereka akan memamerkan atau melakukan fashion dan show terhadap kekhasan dari tenun ikat Sika. Nah, pagi hari ini mereka masih dilatih gerak ya, blocking terkait dengan blocking awal untuk memperagakan bagian-bagian mana yang akan ditonjolkan dalam fashion show kali ini. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana ya, kita terus mengikuti perkembangan dari setiap bidang magang yang merupakan pembelajaran diferensiasi dari SMP Frater Maumere ya. Oke, saya berpikir itu saja yang bisa liput dulu. Saya menuju ke bidang lain dulu ya, pemirsa. Nah, pemirsa, kalau tadi kita berada di bidang magang fashion show ya, saat ini saya sudah berpindah ke bidang magangnya perkusi ya. Perkusi, di sini saya bersama Bapak Hendrik Otong ya, sebagai fasilitator sekaligus guru penggerak pembelajaran perkusi di SMP Frater Maumere. Nah, luar biasa pemirsa, kita dengar dulu. Luar biasa pemirsa. Nah, pemirsa, ini pembelajaran berdiferensiasi ala SMP Frater Maumere yang dikibarkan oleh Bapak Hendrik Otong, salah satu guru penggerak pendidikan yang menyelamatkan anak-anak bangsa Spatermov. Luar biasa, ini bentuk improvisasi dari perkusi ya. Luar biasa. Oke, baik pemirsa, itu satu atraksi tadi yang dilakukan oleh perkusi magang literasi Spatermov. Luar biasa, pertunjukan yang istimewa bagi saya. Hari ini saya berada di tengah-tengah mereka secara khusus bagi adik-adik magang literasi bidang perkusi, dan inilah bentuk pembelajaran yang menyelamatkan generasi bangsa.
Apa yang perlu saya sampaikan pemirsa? Bahwa hari ini Perkusi menggunakan berbagai jenis alat-alat sampah yang dibuang oleh manusia, kemudian digunakan sebagai alat musik untuk kehidupan. Dari salah satu bentuk penyelamatan bumi, penyelamatan lingkungan sekitar kita adalah dimulai dari sampah. Tema sampah, pemirsa bisa lihat, ini adalah hasil bahan baku plastik semua yang digunakan sebagai penggunaan alat musik perkusi ya pemirsa. Nah pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa masih ada beberapa bidang magang lain yang merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah apa itu pembelajaran berdiferensiasi pemirsa? Jangan kemana-mana, sementara akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi perlu kita menuju ke bidang magang berikutnya. Oke baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di bidang alat musik tradisional ya, magang literasi. Ini salah satu bagian daripada mewarisi budaya-budaya Nian Tanah Sika bagi generasi muda belajar Spatermov. Nah pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran magang literasi SMP Katolik Spatermov ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang menyelamatkan generasi bangsa yang terus mewarisi kearifan budaya lokal Nian Tanah Sika. Apa buktinya? Pemirsa bisa lihat di hadapan saya saat ini. Ini para generasi muda hebat Spatermov sedang memainkan alat musik Kabupaten Sika yang merupakan alat musik tradisional yang kemudian dibawa masuk ke dalam dunia pendidikan melalui magang literasi. Inilah aksi nyata pembelajaran yang terus menyelamatkan, pembelajaran yang terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk belajar mengangkat kembali budaya-budaya Nian Tanah Sika. Luar biasa. Oke, baik pemirsa. Ini yang bisa saya sampaikan dari Rumah Belajar Spatermov edisi 31 Oktober 2022. Bang kawan, sampai jumpa di bidang magang selanjutnya. Nah pemirsa, saat ini saya berada di bidang magang stand up comedy ya. Salah satu bidang magang yang juga diangkat oleh SMP Katolik Frater Maumere di Rumah Belajar ini edisi dalam kegiatan magang literasi ya. Sebenarnya bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak. Apa yang dipunyai oleh anak itu yang diangkat kembali dalam ruang-ruang belajar. Dan hari ini mereka semua ini adalah kelompok stand up comedy yang punya potensi besar untuk memberikan kritik, masukan terkait dengan cerita-cerita yang dibawakan dalam bentuk suasana lawakan ya, versi Indonesia. Nah ini sebenarnya bagian daripada melatih salah satu karakter bernalar kritis yang dibangun oleh SMP Frater Maumere melalui cerita lucu atau istilah lainnya yang kita kenal dengan nama stand up comedy. Nah saat ini difasilitatori oleh Pak Antok ya, Pak Antok dan juga Pak Carlos Karangora ya. Kedua beliau ini akan membawa stand up comedy menjadi sebuah pembelajaran holistik, sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi yang melibatkan segala aspek mata pelajaran di tempat ini. Pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran stand up comedy ini merupakan gabungan dari pembelajaran mulok yang merupakan cerita rakyat Nian Tanah Sika, ada juga pembelajaran bahasa Indonesia dan juga ada pembelajaran matematika di sini yang diangkat, ada pembelajaran soal seni budaya dan mereka memberikan kritikan-kritikan, masukan-masukan, cerita-cerita, narasi-narasi versi mereka terkait dengan bagaimana menyelamatkan pembangunan masa depan sumber daya manusia Indonesia. Oke baik pemirsa, saya harus pindah ke bidang magang lainnya karena ada beberapa bidang magang yang harus saya liput juga terkait dengan kegiatan magang literasi yang tinggal lagi 2 minggu ya, 2 pekan. Kemudian jangan lupa saksikan kegiatannya akan pada hari puncaknya yaitu pensi dan pameran yang diselenggarakan pada 16 Desember 2022. Bagaimana kabarmu sayang ganteng? Sehat? Mantap, luar biasa. Ini senior stand up comedy SMP Frater ya. Iya, seniornya stand up. Iya. Dari wajahnya sudah ketahuan orang stand up ini ya. Oke, baik pemirsa, saya pindah ke bidang akuistik ya.
Oke, baik pemirsa, saya sudah berada di kantin JS Patermok bersama selamat pagi Babe. Selamat pagi. Ini salah satu fasilitator bidang magang band ya pemirsa. Dan di depan saya ini ternyata sudah ada settingan-settingan alat-alat band. Sepertinya sebentar lagi mereka akan live di sini pemirsa. Saya coba tanyakan dulu kepada salah satu senior band di sini peserta Cesar Laban. Halo. Halo. Ini ngapain di sini? Lagi setting alat. Setting alat. Untuk apa ini hari? Hari ini ada kegiatan apa dari magang band? Hari ini Ada rencana live di sini? ya. Ada rencana live di sini ya, live di kantin ya. Jadi ini sebagai prapentas ya, prapentas yang disiapkan oleh magang band untuk menghadapi rencananya pensi tanggal 16 Desember. Begitu ya. Bagaimana persiapan terakhir? Mantap. Berapa lagu yang nanti ditampilkan pada saat pensi nanti? Boleh saya tahu bocorannya? Sekitar 6-7. 6 sampai 7 lagu. Luar biasa ya, 6 sampai 7 lagu yang nanti disajikan oleh Spater Band. Dan di sini ada drumnya, luar biasa ya. Halo, selamat pagi drumnya. Oke, mantap. Dan juga kita lihat di sini ada anggotanya, gitaris, vokalisnya semua lengkap di sini ya. Luar biasa, ada Mario Labina. Hai, sang orator ini sudah pindah ke magang band juga ini ya. Luar biasa. Baik, pemirsa, ini hari ini ya sebenarnya magang bidang band ya. Mereka live di sini di kantin sebagai bentuk untuk menyiapkan diri jauh lebih baik untuk menyambut pensi yang tinggal lagi beberapa minggu ke depan dilaksanakan di SMP Frater Mamere. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan kegiatan magang literasi SMP Frater Mamere 2022. Panggawan, saya menuju ke bidang lainnya ya. Oke pemirsa, sebentar lagi saya masuk di ruangan musikalisasi puisi. Wow, luar biasa ya. Orang akan shoot kalian satu persatu. Jadi dengar sini baik-baik. Yang baca puisi, kita punya apa magang itu namanya musikalisasi puisi. Berarti segala macam bentuk dramatisasi puisi, musikalisasi puisi dan teatrikal puisi itu pusatnya ada di pembaca puisi. Kalau kalian tidak berhasil membawakan puisi, gagal. Harus ada ekspresi dan kalimat mana yang kalian benar-benar marah, kalimat mana yang benar-benar kalian mau mengajak orang untuk ayo, mari, begitu. Tapi kalau kalian membawakan puisi dengan data, itu bukan kita musikalisasi puisi. Oke baik pemirsa, saat ini saya berada di ruang musikalisasi puisi bersama para anggota ya musikalisasi puisi yang nantinya mereka ini akan membawakan beberapa rangkaian acara persembahan pensi khusus spesial ya yang dipersembahkan oleh magang literasi Spatermok. Nah pemirsa, saya mendengar bocoran-bocoran bahwa nanti dari musikalisasi puisi ini ada 5 bagian acara yang menjadi spesial untuk para pemirsa di pensi 16 Desember nanti. Sehingga pemirsa jangan kemana-mana, yang tentunya pensi kali kedua di tahun 2022 bulan Oktober nanti 16 Desember kami akan menyajikan berbagai atraksi hangat dari musikalisasi puisi yang tentunya membuat para pemirsa bergeran di lapangan SMP Frater Mamere. Baik pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan dari ruang musikalisasi puisi. Panggawan, selamat pagi Ibu Yasinta. Pagi Ibu Priska. Oke baik pemirsa, saat ini saya berada di ruang musikalisasi puisi. Ini sebuah atraksi yang dibawakan oleh musikalisasi puisi dalam konteks ya latihan ya. Nah pemirsa bisa lihat di hadapan saya ini ada botol-botol plastik, kemudian ada botol-botol kaca dan juga pemanfaatan sampah lainnya ya yang dibawa ke dalam media pembelajaran atau fasilitas pembelajaran musikalisasi puisi. Nah apa maksudnya pemirsa? Sebenarnya pembelajaran musikalisasi puisi ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara terpadu yang melibatkan mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada mata pelajaran seni dan budaya, kemudian ada mata pembelajaran IPA ya terkait dengan penggunaan ruang-ruang bunyi yang ada di dalam musikalisasi puisi. Nah, ini aksi yang masih dilakukan oleh para anggota musikalisasi puisi. Mereka masih melatih persiapan mentah ya terkait dengan salah satu mata acara yang nanti dibawakan. Nah ini karena kebetulan latihannya di dalam ruangan kelas sehingga kondisinya masih mempersiapkan isi daripada konten materi yang nah kita lihat pemirsa.
Banyak manusia yang melantarkan dan itu tak tetap tiada lagi kebayaran akan dirasa. Wah, engkau lebih baik akan mengerti. Di manakah jiwa kemuliaan yang kau miliki? Di manakah kedua tanganmu yang telah diciptakan itu? Akan kamu diam-diamkan dan suka membersihkan. Ayo, ajarkan untuk melakukan hal yang dibiasakan. Jangan kau biarkan sampah terparah. Selamatkan putih-putih tetap bersih dan bersih. Oke, baik pemirsa, selamat pagi. Tadi saya sudah berjalan-jalan di beberapa bidang magang ya. Terakhir tadi kita di musikalisasi puisi. Saat ini saya bersama adik-adik di bidang cipta cerpen. Wah, ini hening sambil menikmati musik band di kantin ya. Mereka merancang bagaimana imajinasi mereka bisa meracik kalimat-kalimat yang bernuansa cerita. Yang nantinya juga rencana yang saya dengar dari bidang cerpen ini, mereka akan menyajikan sekitar 750 naskah cerpen yang dihasilkan dari 60 peserta bidang cerpen. Ini sebuah magang yang menghasilkan karya terbesar, karya yang terhebat bagi saya ya, bersama ibu pendampingnya. Halo Ibu An, pagi ya, serius sekali ya. Wow, oke. Baik, ini salah satu bidang cerpen, di mana bidang cerpen ini adik-adik akan menghasilkan berbagai karya. Mereka menulis tentang hidup mereka sendiri terkait dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka proses dari lingkungan sekitar tempat tinggal mereka ataupun selama kegiatan pembelajaran. Yang tentunya proses ini adalah sebuah imajinasi yang nantinya memberikan didikan nilai moral bagi kita sebagai para pembaca, para pecinta cerpen dimanapun berada ya. Halo sayang, siapa namamu sayang? Siapa? Chelsea, kelas berapa nak? 8A ya. Chelsea pilih bidang magang, kenapa harus di cerpen, tidak pilih bidang magang lain? Kenapa harus pilih cerpen Chelsea? Karena menghasilkan suatu cerita. mau menghasilkan suatu cerita ya. Chelsea hobi menulis. Hobi menulis. Atau memang baru mau belajar di sini? Baru mau belajar ya. Sebelumnya hobi apa Chelsea? Hobi atau kesenangan keseharian itu apa kira-kira? Menyanyi?
Membaca puisi, MC, bermain musik. Dulu itu saya Uh-uh. tari. Tari ya, dulu tari ya. Tari pindah ke cerpen ya. Tapi kenapa tidak mau ambil di tari kemarin? Padahal kan kita ada magang tari tradisional. Cari hal yang Hal baru ya. Oke, luar biasa untuk Chelsea ya. Jadi salah satu semangat dari Chelsea mengikuti magang Cipta Cerpen ini adalah mau mencari hal baru sehingga dia bisa berproses belajar untuk mendapatkan banyak hal terkait dengan keterampilan minat bakatnya. Terima kasih ya Chelsea ya. Apa yang mau disampaikan pesan-pesan buat teman-teman di sini atau teman-teman di luar sana terkait Cipta Cerpen? Ada? Terus belajar membaca dan menulis ya. Karena menulis dan membaca itu sehat untuk pikiran kita dan sehat juga untuk kita punya perasaan toh. Benar tidak Chelsea? Benar ya, itu versinya Chelsea ya. Terima kasih. Oke, saya menuju kemana lagi ini? Oke, saya coba cari yang sedang menulis aktif ini. Ada 2 orang lagi aktif menulisnya manual ini. Menulisnya pakai kertas-kertas ini. Halo cantik. Siapa namamu sayang? Siapa? Stella. Stella kelas berapa sekarang Stella? 9. Kelas 9. 9 apa Stella? 9D. 9D. Stella kenapa memilih cerpen? Coba hal baru juga. Saya mau coba bikin cerita sesekali. Ingin mencoba hal baru dan juga Saya ingin buat cerita supaya orang-orang yang suka membaca bisa juga membaca cerita saya. oke ya, sebenarnya Stella ingin membuat hal baru dalam hidupnya sekaligus juga membuat hal baru bagi orang lain. Stella mau menyampaikan pesan melalui cerita pendeknya. Stella sudah tulis berapa cerpen? 3 cerpen. Judul cerpen pertama apa Stella? Kutukan Mimpi. Luar biasa. Judul kedua? Ghost Love. Apa kurang jelas Pak? Punya telinga kurang jelas. Ghost Love. Oke, Ghost Love. Judul ketiga? Cahaya Malam. Cahaya Malam. Ini naskah yang keberapa yang mau ditulis sekarang? 3. Naskah ketiga sedang diselesaikan ya. Itu dalam berapa hari Stella kamu menulis 3 judul ini? Kurang lebih 3-4 hari yang lalu ya. Kamu berproses untuk menghasilkan 3 naskah. Berapa halaman setiap cerpenmu? Satu judul cerpen berapa halaman? Bisa 7 sampai 10 atau lebih dari itu? Tergantung alur ceritanya ya. Jadi Stella bisa menulis di atas 7 sampai dengan 15 ya halaman cerpen ya. Tergantung alur cerita yang mau ditambahkan oleh Stella. Baik, terima kasih Stella ya. Tetap berjuang ya, semangat ya. Ada pesan yang mau disampaikan kepada warga SMP Fatima Mary termasuk kepada Pak Carlos? Iya, ini Pak Carlos harus banyak belajar nih dari Stella. Cuma mau bilang jangan ragu buat coba hal baru karena hal baru itu bisa juga menjadi awal untuk kita memulai hidup. Oke, luar biasa Stella menyampaikan bahwa jangan pernah ragu dan takut untuk mencoba hal baru karena hal baru itu tentunya bermanfaat untuk kita. Luar biasa ya Stella, terima kasih penggawan. Selamat pagi buat kita semua. Saya harus menuju ke bidang lain. Ibu An, selamat pagi ya, sehat ya. Ibu An sendiri saya bisa wawancara sebentar? Oke, baik. Ibu An, ini live YouTube Ibu An. Baik Ibu An, selama menjalani kegiatan Cipta Cerpen di bidang magang Cipta Cerpen, Ibu An ini kan salah satu fasilitator nih. Nah, Ibu An bisa membagi sedikit pengalaman. Kira-kira materi-materi apa yang disampaikan kepada peserta didik, khususnya 60 peserta Cipta Cerpen. Silakan Ibu An. Kira-kira materi apa saja yang disampaikan? Materi-materinya itu dari Struktur tulisannya, terus kaidah kebahasaannya, unsur-unsurnya, jenis cerita ya. Oh, oke, jenis-jenis cerita ya. dari cerpennya. Oh, jadi ini ada puisi juga di sini. Iya. Oke, jadi baik. Jadi yang mereka pilih jenis cerpen itu dari 3 jenis itu satu kali dari pendek, sedang sampai panjang. Oh, jadi cerpen itu ada 3 kategori ya. Berdasarkan jumlah kata, jumlah alurnya, kemudian berdampak pada jenis cerita yang sifatnya pendek, jumlah katanya pendek, jumlah katanya sedang, dan jumlah katanya panjang ya. Nah, Ibu An, terkait dengan suka duka dalam proses pembelajaran, kira-kira ada tantangan, kesulitan yang dihadapi oleh Ibu An selama proses bidang Cipta Cerpen ini? Selama proses penulisan cerpennya, menurut saya anak-anak semua tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitannya yang dihadapi ya? Mungkin hanya mereka kesulitan itu mungkin di
cara menulis cerpennya, misalnya di kaidah kebahasannya. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam penulisan yang harus dipelajari ya. Umumnya, terus penggunaan tanda bacanya, ditujukan langsung. Oke, baik Ibu An ya. Lalu terkait dengan sampai dengan hari ini kan magang sudah berjalan 2 minggu nih Ibu An. Kira-kira proses yang dihasilkan oleh bidang magang cerpen ini, berapa karya yang sudah dikumpulkan anak-anak? Itu ada anak yang sudah mengumpulkan 6 cerpen. 6 cerpen, hampir 2 minggu ini ya. Luar biasa, satu anak gitu ya. Satu anak 2 cerpen. Rata-rata kira-kira per anak itu berapa cerpen hampir 2 minggu ini? Rata-rata, 1 sampai berapa atau 2 sampai berapa? 1 sampai Ada yang baru 1 sampai, ada yang sudah 10 cerpen, luar biasa ya. 10 cerpen luar biasa bagi Ibu An ya, dan juga bagi saya yang hari ini berada di sini. Nah Ibu An, harapan untuk warga Spatermov, khususnya mewakili teman-teman atau adik-adik kita dari bidang magang cerpen, apa yang mau disampaikan untuk terkait dengan kegiatan menulis cerpen ini? harapannya itu semoga mereka semua kedepannya itu terus belajar untuk membuat suatu karya gitu, seperti menulis cerpen, menulis puisi, pokoknya apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka Apa yang mereka alami ya? mereka bisa tuangkan dalam cerpen. Cerpen itu ya. Jadi misalnya perasaan mereka tentang sakit hati, rasa jatuh cinta, rasa cemburu, kecewa, marah, rasa apa ya? Rasa haru, sedih, itu mereka bisa tuangkan ke dalam cerpen ya. Dari itu sebenarnya cerpen itu bisa dihasilkan dari segala perasaan yang dimiliki oleh penulis ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu An ya. Ini salah satu trik menulis cerpen yang luar biasa. Oke, pemirsa, ternyata saya sudah dikunjungi oleh jurnalistik ini. Mereka sepertinya mau meliput juga kegiatan di sini. Jadi saya ini reportase siluman yang muncul tiba-tiba di tempat ini, tapi saya hanya mau merekam jejak-jejak mereka. Wow, luar biasa ya cerpennya ini nih. Ada yang sudah di-print, ada yang belum, masih ditulis ya. Halo, saya kebetulan ada salah seorang penulis. Tadi kita wawancara banyak yang cewek-cewek, sekarang saya mau cari yang cowok-cowok. Oke, saudaraku, siapa namamu sayang? Devan ya, kelas berapa sekarang Devan? 8H. Devan, kenapa memilih bidang cerpen Devan? Saya mencoba hal baru. Mencoba hal baru. Devan belajar mau mencoba hal baru itu motivasinya siapa? Bapak, mama, teman kelas, atau siapa? Motivasi hal baru. Bapak. Dari bapak. Kenapa Devan memilih bapak menjadi motivasi menulis cerpen? Silakan. Kenapa bapak yang menjadi pilihan Devan untuk memotivasi Devan supaya bisa menulis cerpen? Apa yang membuat Devan bisa menulis cerpen dari motivasinya bapak? Bapak punya pengaruh apa terhadap hidupnya Devan untuk menulis cerpen? Maksudnya Pak Carlos begitu. Menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru. Terus apalagi? Menjadi seorang penulis. Bapak pernah menjadi seorang penulis. Bapak punya buku yang dihasilkan? Punya ya? Luar biasa ya. Jadi Devan belajar dari semangatnya Bapak untuk menulis ya. Bapak seorang guru juga. Yang Pak dengar sih Devan, katanya Devan ini punya hobi juga selain menulis itu adalah hobi membaca puisi. Benar? Benar ya? Dari mana Devan belajar membaca puisi? Dari sering menonton atau dari mana kira-kira? Dari membaca. Dari membaca, kemudian Devan coba praktekkan untuk menyampaikan puisi ya. Oke, baik. Devan, selama belajar bersama Bapak di rumah, apa yang Bapak sampaikan untuk Devan terkait menulis? Karena Bapak adalah seorang penulis. Bapak pesan apa kepada Devan? Karena Bapak seorang penulis, Bapak punya pesan apa? Bapak punya kiat-kiat apa untuk membantu Devan mungkin di rumah untuk belajar menulis cerpen? Silakan Devan. Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Apalagi? Membaca. Jadi bekal untuk menulis itu kan sebenarnya membaca ya. Selain membaca kan kita bisa menyimak ya, menonton, mendengar ya, begitu ya. Jadi sebenarnya Devan belajar dari Bapak itu karena faktor Bapak punya kebiasaan membaca, Bapak punya kebiasaan untuk menyimak, mendengar, kemudian disajikan dalam bentuk hasil tulisan yang bisa Devan buat dalam bentuk cerpen ya. Oke, baik, terima kasih Devan. Apa pesan Devan buat warga Spatermov? Terus belajar dengan giat.
Teruslah membaca dengan giat, apalagi Rajin ke sekolah. rajin ke sekolah, apalagi Deva rajin menulis ya. Oke, baik. Terima kasih karena segala peristiwa kalau ditulis itu menjadi sebuah karya hebat yang luar biasa bagi kita semua. Jangan lupa bubuhkan rasamu karena rasamu itu menciptakan suasana bagi siapa saja yang membaca. Kawan luar biasa. Terima kasih. Selamat pagi. Saya pindah ke bidang magang lain. Oke, pemirsa, saya berada di halaman tengah SMP Frater Maumere bersama para bidang magang tari tradisional Spaterlof, bidang magang Spaterlof ya. Mereka sedang narikan tarian penjemputan dan ini dilatih oleh fasilitator yang luar biasa ya. Oh, tarian Lodong Me, maaf ya pemirsa. Ini bukan tarian penjemputan, tarian Lodong Me. Oke, selamat pagi Ibu Marni. Ibu Marni salah seorang fasilitator bidang tari tradisional. Bagaimana perkembangan selama 2 minggu ini terkait dengan kegiatan persiapan latihan adik-adik kita? Anak-anak sudah mulai mengenal, mengetahui semua bentuk ragamnya apa semua sudah tahu, sudah semakin mantap. Sudah semakin mantap ya. Kira-kira ada tidak tantangan atau suka dukanya dalam proses latihan mempersiapkan anak-anak kita dalam mempelajari tarian Lodong Me ini? Ya, memang tantangan pasti ada karena ini adalah satu tarian tradisional yang mana anak-anak juga baru untuk mengenal ini. Jadi awalnya itu pasti ada kesulitan mungkin geraknya, bentuk badan semua dasar. Tapi sekarang sudah mulai baik. Nah, tarian Lodong Me, apa makna yang mau disampaikan? Kira-kira kenapa harus mengangkat tarian Lodong Me? Karena ini kan suatu tarian yang mana merupakan rasa kebahagiaan atas kelahiran seorang anak dalam satu keluarga. Jadi kami ambil ini supaya anak-anak juga bisa tahu bahwa oh ternyata dalam tradisi Sika itu ada aslinya dan bicara Lodong Me tadi itu. Kira-kira dari makna tarian Lodong Me atau pesan Lodong Me sebagai adat istiadat, ini kan sebuah ritus ya, ritus yang dilakukan oleh masyarakat Sika. Ada tidak makna penyampaian budi pekerti, nilai-nilai moral yang mau diangkat di sini? Ya, nilai moral di sini adalah ungkapan ya salah satunya kebahagiaan karena dari lahirnya itu anak kemudian dia akan mempererat rasa kasih dan persaudaraan. Mempererat rasa persaudaraan ya. Terus kira-kira apa lagi? Ada tidak misalnya tentang bagaimana mereka menghargai sesama, mereka kemudian bisa bergotong royong, bisa bekerja sama, mencintai alam. Mungkin ada nilai-nilai yang bisa disampaikan dari Lodong Me ini. Karena yang saya dengar katanya Lodong Me itu kan harus dibawa kepada anak, diinjakan kepada tanah ya. Kira-kira itu apa maknanya yang mau disampaikan? Supaya anak bisa mengenal tadi dunia kehidupan yang nyata itu seperti apa ya. Oh ini kemudian ya manusia itu kan ya memang harus ada bersama orang lain, harus ada ya hidup saling apa ya, saling menghargai, saling berkolaborasi, bergotong royong ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Marni ya, luar biasa. Mari kita lihat ini pemirsa. Wow, ini gambaran kolaborasi Lodong Me ya, masih Lodong Me ya, masih Lodong Me ya. Ungkapan kegembiraan, luar biasa ya. Nah pemirsa, ini salah satu tarian yang mengangkat kembali salah satu ritus ya, ritus masyarakat Kabupaten Sika terkait dengan upacara Lodong Me. Upacara Lodong Me ini sebenarnya satu tradisi untuk memperkenalkan seorang anak yang baru saja lahir kepada alam, kepada leluhur, kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Makna yang mau disampaikan juga selain itu adalah Lodong Me ini adalah anak kemudian bisa menghargai alam, menghargai sesama, menghargai lingkungan, menghargai tempat di mana dia berada, tempat di mana dia berpijak. Ini sebuah tradisi yang harusnya diangkat kembali sebagai nilai pembelajaran budi pekerti di tingkatan sekolah. Dan ini salah satu bagian yang sedang dikembangkan oleh SMP Frater Maumere dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini sebenarnya satu bukti nyata untuk menyelamatkan generasi bangsa terhadap nilai-nilai karakter yang ada hidup berkembang di sekitar Nusantara Sika. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pemirsa. Terima kasih banyak bersama para fasilitator yang luar biasa. Panggawan, sampai jumpa. Salam Carlos Tolwala. Saya harus menuju ke bidang yang lainnya. Oke, baik pemirsa. Kita sudah keliling-keliling di sekitar sekolah ini kurang lebih sekitar 30 menit ya pemirsa. Saya mengakhiri vlog reportasi saya pagi hari ini di bidang akuistik pemirsa. Kita lihat pagi hari ini adik-adik bidang akuistik ya, anak-anak saya yang luar biasa, ganteng-ganteng, cantik-cantik, super hebatnya Spaterlof ya. Mereka sedang menyiapkan diri untuk berlatih, memainkan beragam alat musik yang mereka kolaborasikan dalam musik-musik akuistik ya. Ini ada beragam alat musik
yang digabungkan menjadi satu bagian akustik yang nanti ditampilkan dalam acara Pentas Seni Spatermov 2022 yang berlangsung tanggal 16 Desember nanti ya pemirsa. Oke, kita lihat saja bunyi-bunyian. Halo, selamat pagi sayang. Ya, luar biasa sekali mereka ini dalam mempersiapkan diri, semangat mereka. Tentunya ini pembelajaran yang bagi adik-adik sangat menyenangkan, membahagiakan ya. Karena pembelajaran yang membahagiakan itu adalah pembelajaran yang menyelamatkan. Di sini mereka belajar tentang gotong royong, menghargai, berkolaborasi, bertanggung jawab. Mereka juga belajar untuk saling menerima. Mereka juga belajar untuk saling menghargai keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman. Luar biasa. Akustik hebat. Nah pemirsa, saya coba mewawancarai salah satu peserta magang akustik. Halo, siapa namamu sayang? Nini Pak. Nini ya, kelas berapa sayang? 9G Pak. 9G ya, pilih bidang akustik ya. Iya Pak. Nindi peran sebagai apa di akustik? Main angklung. Main angklung. Angklung ya? Sudah berapa lama berlatih? 2 minggu. 2 minggu. Selama berlatih, Nindi mendapatkan tantangan atau tidak? Hafal akor. Hafal apanya? Angkor. Itu yang paling sulit tantangannya. Tapi sejauh ini bagaimana perasaan? Sudah bisa atau belum? Pak sudah hafal. Sudah cepat ya. Ini Pak bisa lihat, coba aplikasikan sedikit alatnya. Mana alatnya? Oke, coba mainkan. Pak lihat sedikit. Oke, saya harus melihat aksi nyata. Karena pembelajaran itu adalah menjawab sebuah bukti. Oke, kira-kira lagu apa dimainkan seperti apa? Cukup 1-2 petikan akornya yang bisa dimainkan. Silakan ini. Atau butuh beberapa orang? 1 orang saja bisa. Butuh beberapa? Satu bisa sih Pak. Oke, coba silakan. Silakan coba yang dikuasai. Ini kira-kira lagu apa yang nanti dibawakan? Nanti ada main 3 lagu Pak. Ya, lagu apa saja? Lagu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dari kalau bahasa Inggris itu lagu fiksi, lagu bahasa Indonesia itu tinggikan, lagu bahasa daerah. Iya ya. Oke, Nindi, perasaan mengikuti magang ini seperti apa? Senang Pak. Senang ya. Harapan untuk sekolah. Sekolah. Semoga Frater tuh bisa dari kegiatan magang ini bisa menghasilkan siswa-siswa yang tambah Lalu gitarnya coba dimainkan oleh Yohan dulu. Saya coba kau dulu ya. Kalau sampai seangkat tangan baru ganti dengan Abda. Silakan ke depan. Yang sama. Berdiri, enggak duduk. Tahun lalu magangnya beda dengan ini. Jadi memang masuk di akustik ini belajar hal baru. Saya ada belajar hal di seni musik. Apa? Oke, jadi ini kan hal baru nih. Ini di dalam pembelajaran selama 1 bulan magang nih ya. Nah, ini kan pembelajaran lintas mapel. Artinya selain Nindi belajar seni budaya, seni musik ya, di sini juga Nindi bisa belajar tentang bahasa Indonesia ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan angklung dengan baik. Nindi juga bisa belajar tentang bunyi dari mata pelajaran IPA ya sebenarnya. Jadi ini kan namanya pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu itu bahasa trennya namanya holistik ya. Sebenarnya Nindi harapkan pembelajaran yang terpadu seperti ini atau pembelajaran yang terpisah? Kalau dalam konteks Nindi sebagai peserta didik, mengharapkan pembelajaran yang terpadu seperti ini, kemudian ada guru bahasa Indonesianya masuk, guru IPA-nya masuk dengan pembelajarannya adalah akustik. Nindi lebih setuju itu atau pembelajarannya di kelas? Lebih setuju yang mana? Yang di kelas. Yang di kelas. Kenapa Nindi? Karena memang kalau dipisah satu-satu, tapi memang ini juga seru, jadi tidak terlalu jenuh kalau di kelas. Ya. Jadi sebenarnya kontekstual pembelajaran soal IPA ada di sini sebenarnya. Kontekstual pembelajaran bahasa Indonesia juga ada di sini. Pembelajaran seni budaya juga ada di sini, toh? Sebenarnya kan begitu, toh? Ini yang namanya kita belajar untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, menerapkan ilmu pengetahuan, ya. Ini harapan yang lain untuk peserta didik. Semoga peserta didik yang masuk di SMA Frater ini dengan adanya kegiatan magang ini, kreativitas mereka terus diasah.
bakat mereka terus berkembang. Terus berkembang ya. Oke, baik, terima kasih banyak Nindi ya, luar biasa, semangat berlatih ya. Oke, baik, kita lihat ini sudah ada persiapan dari tim akustik ya pemirsa. Ada Bapak Rian Huler di sini sebagai fasilitator. Dan ini ada papan tulis kecil, ini dipakai sebagai media untuk menyajikan nada-nada atau apa namanya, akor-akor mati, akor-akor hidup yang nanti dimainkan oleh para gitaris ini, para angklung, para apa lagi nih, keyboard, para gitaris, para ini lagi, para itunya, semua para ini. Oke, luar biasa ya. Oke, si Bas sudah bergetar di sana. Baik, terima kasih pemirsa. Baik, saya sudah live sekitar 41 menit pemirsa. Sudah cukup lelah. Saya harus istirahat sejenak. Nanti kita temu lagi dalam acara selanjutnya di reportase vlog saya terkait dengan kegiatan persiapan magang literasi SMP Fatul Maumere dalam perayaan puncak pembelajaran yang akan diselenggarakan tanggal 16 Desember 2022. Abang kawan, selamat pagi, bye-bye.